You can try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang single station manufacturing cell. Sebelumnya, kami beranggotakan 7 orang, yaitu Ahmad Rifai, Adang Hidayat, saya sendiri Adan Ramadan, ada Alif Novel Fajar, Anbaris Kiasana, Hernisa, dan Dia Lukiana. Beberapa poin-poin materi yang akan dijelaskan yaitu pengertian dari single station manufacturing cell, single station managed cell, single station automated cell, dan analysis of single station cell. Pengertian. Apa sih single station manufacturing cell? Single station manufacturing cell merupakan sebuah sistem produksi yang paling banyak digunakan pada industri manufaktur saat ini. Keuntungannya sistem ini bersifat independen atau tidak bergantung pada sistem lainnya dan dapat didesain atau digabungkan dengan model produksi yang berbeda-beda. Biasanya single station manufacturing cell ini ditemukan pada proses-proses perakitan atau assembly. Single station managed cell. Single station manufacturing cell dapat bekerja secara manual maupun otomatis. Untuk yang bekerja secara manual, kita mengenalnya dengan sistem single station managed cell atau sistem yang terdiri dari satu orang pekerja yang memegang atau bertanggung jawab terhadap satu mesin pada suatu proses produksi. Jadi, single station managed cell ini merupakan jenis sistem yang paling populer di antara sistem single station manufacturing cell yang lainnya. Kenapa? Karena pada sistem ini fleksibilitasnya sangat tinggi, efektivitas biayanya juga tinggi, dan relatif cepat setup dan karakteristik pemeliharaan karena masih melibatkan operator atau manusia dalam proses pekerjaannya. Dalam single station manufacturing cell ini, biasanya mesin-mesin beroperasi secara manual ataupun semi-otomatis. Kelebihan yang didapatkan ketika menerapkan single station managed cell itu pertama, terpendek waktu untuk melaksanakan. Yang kedua, memerlukan investasi modal yang sedikit. Yang ketiga, mudah untuk menginstal dan mengoperasikan. Yang keempat, unit biayanya yang rendah. Serta yang kelima, paling fleksibel untuk giliran produk atau bagian. Dalam sistem yang bekerja terdapat beberapa variasi. Yang pertama yaitu, bisa saja terdapat 2 pekerja dalam satu mesin untuk mengoperasikannya. Yang kedua yaitu, bisa juga satu pokok mesin produksi ini ditambahkan dengan peralatan pendukung. Contohnya, seperti penambahan pengeringan peralatan untuk mesin injeksi yang dioperasikan secara manual. Beberapa contoh dari penerapan single station managed cell yaitu mesin CNC yang masih melibatkan pekerja untuk memasang atau membongkar benda kerja yang akan diproduksi. Yang kedua yaitu mesin molding dengan proses semi-otomatik yang masih melibatkan pekerja untuk memasang dan membongkar molding dan dies. Yang ketiga, proses pada pembuatan proses papan sirkuit yang masih melibatkan pekerja untuk memasukkan komponen-komponen yang akan diproduksi saat pembuatan papan sirkuit. Yang keempat, proses stamping atau penyetempelan yang melibatkan pekerja untuk memuat benda kerja dan membongkar bila proses telah selesai. Oke, selanjutnya saya Alif akan menjelaskan tentang single station automated cell. Single station automated cell. Sel adalah dalam hal ini didefinisikan sebagai kumpulan
Dari beberapa stasiun yang di dalam stasiun-stasiun tersebut terdapat mesin-mesin yang bekerja secara berkesinambungan dan memerlukan sedikit campur tangan dari operator. Single Station Automated merupakan sistem manufaktur yang di dalamnya bersifat otomatis. Mesin dapat beroperasi tanpa pengawasan dari pekerja. Semua sistem bekerja otomatis sesuai dengan program awal yang telah diprogramkan pada sistem tersebut. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, biaya tenaga berkurang. Yang kedua, sistem operasi mudah. Yang ketiga, akurasi lebih tinggi karena menggunakan sistem yang diprogram. Yang keempat, bersifat otomatis. Kekurangannya yaitu bersifat biayanya mahal, baik operasi maupun pembuatannya. Dan yang kedua, karena sistem ini full otomatis, jika terjadi kerusakan, maka sistem harus berhenti bekerja secara keseluruhan, terkecuali terdapat sistem cadangan. Single Station Automated terdiri dari komponen pengendali, yaitu berfungsi sebagai pengendali dari sistem yang berjalan. Komponen ini misalnya seperti PLC, microcontroller, microprosesor, dan lain-lain. Lalu yang kedua, komponen aktuator yang berfungsi sebagai alat kerja berdasarkan program yang telah dibuat. Contohnya pneumatik, hidrolik, motor, dan lain-lain. Lalu ada komponen sensor yang berfungsi sebagai alat sensor, baik dalam proses ataupun sistem. Komponen ini berfungsi sebagai indera dari sistem tersebut, seperti switch sensor, sensor cahaya, kamera, dan lain-lain. Contoh dari Single Station Automated Cell yaitu mesin CNC dengan lengan robot untuk memuat dan membongkar benda kerja, mesin molding dengan proses otomatis menggunakan lengan robot untuk membongkar molding dan dies. Yang terakhir, pembuatan papan sirkuit dengan aplikasi mesin pemasang komponen otomatis. Analisis Single Station Cell. Analisis stasiun kerja berkaitan dengan beberapa banyak stasiun kerja yang diperlukan untuk memenuhi jumlah produksi serta berapa banyak mesin yang dapat ditangani oleh seorang pekerja dalam satu klaster. Analisis Single Station Cell ini jumlah stasiun yang kerja diperlukan ditentukan dengan total beban kerja yang diharuskan selesai dalam satu periode, jam, minggu, bulan, atau tahun, di mana total beban kerja ditentukan berdasarkan total jam yang diperlukan untuk menyelesaikan unit kerja yang diberikan dalam satu periode kerja. Lalu membagi beban kerja berdasarkan jumlah jam kerja yang tersedia dalam stasiun kerja dalam periode yang sama. WL sama dengan QTC. WL yaitu beban kerja yang dijadwalkan pada periode tertentu, hours of work. Q, kuantitas yang harus diproduksi, dan TC itu waktu siklus yang diperlukan per piece. Jika beban kerja termasuk berbagai macam produk atau part yang diproduksi dalam satu stasiun kerja, maka rumusnya menjadi WL sama dengan limit PJ sama dengan 1 QJT. Oke, selanjutnya yaitu menghitung jumlah stasiun kerja. Jumlah stasiun kerja disimbolkan dengan huruf N, dengan persamaannya yaitu N sama dengan beban kerja dibagi dengan jumlah waktu yang tersedia pada suatu stasiun kerja dalam satu periode. Beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan jumlah stasiun kerja yang diperlukan yaitu 1. Waktu setiap dalam batch production. 2. Availability atau reliability. 3. Utilization. 4. Efisiensi pekerja. Dan terakhir, tingkat defectnya. Selanjutnya yaitu jumlah waktu yang tersedia. Jumlah waktu yang tersedia sama dengan waktu aktual pada periode dikali dengan availability dikali dengan utilization. Efisiensi pekerja yaitu jumlah unit kerja yang diselesaikan dibagi jumlah unit kerja yang harus diproduksi dalam performansi standar. Jika efisiensi lebih dari 1, maka kurangi beban kerja dan sebaliknya. Tingkat defect yaitu tingkat cacat dari suatu proses produksi. Jika tingkat defect lebih dari 0, maka naikkan jumlah kuantitas yang diproduksi untuk memenuhi jumlah kuantitas yang harus diproduksi. Hubungan antara kuantitas awal
dan yang harus diproduksi yaitu dengan bersamaan Q sama dengan Q0 dikali dengan 1 min Q, atau kuantitas barang yang harus diproduksi sama dengan kuantitas awal dikalikan dengan 1 dikurangi fraction defect rate-nya. Kombinasi efek dari efisiensi kerja dan tingkat defect-nya itu dengan bersamaan beban kerja sama dengan kuantitas yang harus diproduksi dikali dengan waktu siklus yang diperlukan dibagi dengan efisiensi pekerja dikalikan dengan 1 min fraction defect-nya. Mesin klaster tipe 1 didefinisikan sebagai kumpulan sejumlah mesin yang menghasilkan produk dengan cycle time yang sama. Kebalikan dari mesin cluster yaitu mesin sel. Mesin sel tipe 2 adalah gabungan sejumlah mesin diatur untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Ketika sebuah mesin dalam single workstation tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka strategi yang mungkin dilakukan adalah dengan menambah jumlah mesin dalam sebuah workstation. Jika penambahan ini dilakukan, maka simpelnya adalah M sama dengan 1/M. N itu sendiri adalah mesin ditangani oleh seorang operator. Persamaan untuk menghitung total cycle time yaitu cycle time sama dengan mesin time cycle ditambah dengan mesin service. Lalu diturunkan N dikalikan dengan mesin service ditambah mesin reposition time sama dengan mesin cycle time ditambah dengan mesin service, atau jumlah amperes yang diperlukan sama dengan mesin cycle time ditambah dengan mesin service dibagi dengan mesin service ditambah mesin reposition time. Itu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum